Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ja'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita kitab Minhajul Muslim. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sudah berada di pasal yang terakhir dari bab adab. Artinya hampir 4 tahun kita mengkaji kitab ini dari bab akidah, dan kita sudah masuk ke bab adab, dan bab adab sudah di penghujung pembahasan, yakni di pasal ke-13, di mana kita berbicara tentang adab fitrah. Ya. Tentunya terus kita mohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu. Yang apabila kita berada di majelis ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, dan ketika kita keluar dari majelis ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ampunannya. Maka alangkah ruginya apabila kita tidak menghadirkan diri dalam majelis ilmu hanya karena malas, hanya karena disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada uzur syar'inya, yang sebenarnya bisa kita prioritaskan majelis ilmu ini. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajana minadh dhulumat minal munkarat minal ma'siyat ila nur aw ila siratal mustaqim. Semoga kita semua istiqamah di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan agar kita terus kuat keislamannya, lagi-lagi kita harus menjalankan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Di sana muslimnya masih berbentuk isim nakirah. Ya. Artinya umum, laki-laki, perempuan, tua, muda. Ya, semuanya wajib menuntut ilmu agama. Kalau tidak, kita akan terus berada dalam kejahilan, dan kejahilan itu lebih dekat kepada kefasikan, dan kefasikan lebih dekat kepada kekafiran. Ya.
Kalaulah orang-orang yang berilmu saja bisa jatuh dalam kefasikan, apalagi kalau kita yang jahil, ya. Waliyahzubillah. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita membahas mengenai ya adab-adab fitrah. Ya. Al-faslu ats-tsalits asyar, pasal ke-13 fi adabi khisalil fitrah. Berbicara tentang adab-adab fitrah. Sebelum kita masuk membacakan kitab ini, kita harus pahami dulu ya, fitrah itu menurut para ulama memiliki dua makna. Yang pertama, makna fitrah itu adalah al-Islam. Ya. Makna fitrah atau fitrah itu adalah al-Islam. Islam itu sendiri adalah fitrah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah yang kemudian yang menyebabkan dia menjadi seorang Yahudi, Majusi dan Nasrani. Anak-anak kecil itu yang baru lahir itu semuanya fitrah, dalam keadaan sebagai seorang muslim, ya. Karena kita semua, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sebelum kita semua dihembuskan ruh kita ke dalam rahim ibu kita, kita sebenarnya sudah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengambil janji kepada kita ketika kita itu semua ruh kita itu dikumpulkan di hadapan Allah sebelum dihembuskan ke dalam ruh masing-masing, ditakdirkan, ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dikumpulkan semua, mengeluarkan anak Adam itu dari sulbi mereka. Ya. Kemudian apa? Wa asyhaduhum. Allah mengambil kesaksian dari mereka atas diri mereka. Alastu birabbikum. Ya. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Tuhan. Qalu bala syahidana. Kemudian kita saat itu berkata di hadapan Allah, bala syahidina. Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Adapun kemudian yang terlahir dari rahim orang tua Yahudi, Majusi, Nasrani, itu adalah ujian bagi mereka. Sama, orang yang lahir dari rahim seorang muslim pun juga bisa jadi ujian buat mereka. Karena tidak sedikit juga orang yang muslim yang murtad, dan tidak sedikit orang-orang yang sebelumnya kafir kemudian mu'alaf. Dan kita lihat, ya, kita perbandingkan kualitas orang-orang yang murtad dengan kualitas orang-orang yang mu'alaf. Kita bandingkan. Rata-rata orang-orang yang mu'alaf adalah para akademisi, para peneliti, para inventor, para penemu, para profesor. Ini rata-rata yang convert to Islam, masuk Islam. Maka kita berbandingkan dengan orang-orang yang murtad. Ada dua kemungkinan. Bukan dua kemungkinan sebenarnya, dua fakta. Ya. Karena anak paling suka di rumah itu menonton tayangan-tayangan kesaksian-kesaksian. Rata-rata orang-orang yang murtad dari Islam itu, yang pertama faktor kebodohan. Dia beragama hanya mengandalkan semangat saja.
dominan, memaki-maki ketika melihat perbedaan, ya, melihat kemungkaran. Kita bisa lihat, ya, kalau kita scroll status seorang komika yang suka menjadikan agama sebagai candaan, tretan muslim, dia beringas saat menjadi muslim. Maka wajar kalau kemudian sekarang dia seperti itu. Ya, ketika menemui lingkungan baru, ya, dia anggap lingkungan itu yang lebih baik daripada lingkungan dia sebelumnya yang beringasan. Padahal dia sendiri yang beringasan. Kenapa? Dia beragama tidak dengan ilmu saat itu. Ya, ghirah dia tidak dengan ilmu, ghirah dia dengan hawa nafsu. Makanya pada dasarnya ketika dia menggambarkan seseorang muslim adalah dia sedang menggambarkan diri dia di masa lalu. Seorang muslim yang tidak berilmu, dan memang masih banyak, ya, masih banyak sampai sekarang, ya, masih banyak sampai sekarang. Yang kedua, rata-rata orang-orang yang murtad dari Islam adalah para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat yang sudah melakukan beraneka ragam jenis kemaksiatan, kemudian mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ya, mereka nggak yakin diampuni atau tidak dosa mereka. Ya, nggak yakin mereka. Karena apa? Mereka tahu dosanya terlalu banyak. Akhirnya kemudian mereka murtad dari Islam. Dibisiki oleh setan, dibisiki oleh iblis, dia murtad dari Islam. Karena apa? Di tempat lain dosa itu ditebus dengan cukup percaya, dengan cukup imani. Tidak. Islam, ya, adalah agama, ya, yang juga mengedepankan keimanan tapi di atas rasionalitas. Perhatikan, bukan rasionalitas di atas keimanan, ya. Ya. Tapi keimanan kita sejalan dengan rasionalitas kita, dengan logika kita, dengan akal kita. Ya, di dalam Islam ada punish, ada reward. Sebagaimana fitrah dalam kehidupan kita ada punish, ada reward. Ada punish, hukuman, ada reward, hadiah, ya, apresiasi. Dalam Islam seperti itu. Kita berdosa, kita berbuat kesalahan, ya kita berdosa. Kita berbuat kebaikan, dapat amal, dapat pahala. Nanti ketika ditimbang di yaumil mizan, kalau ternyata lebih berat dosa kita, wajar kita dipunish, dihukum. Ini bentuk keadilan Allah. Wajar, ikhwah. Kalau di yaumil mizan kelak tiba-tiba timbangan amal keburukan kita lebih berat daripada amal kebaikan kita, kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini keadilan Allah. Ini fitrah. Antum bekerja, antum sebagai seorang bos, karyawan beberapa kali melakukan pelanggaran. Apakah di akhir bulan saat gajian antum kasih bonus? Tidak. Tidak akan dikasih bonus. Bahkan mungkin gajinya dipotong. Ini fitrah. Jadi Islam itu sejalan dengan fitrah, sejalan dengan logika, sejalan dengan akal sehat kita. Ya, sejalan, paham ya? Sejalan, paham? Ya. Jangan antum salah paham. Nanti dikatakan, oh, Ustaz Abdul Malik mengatakan kita harus mengedepankan logika. Tidak, tapi Islam ini sejalan dengan logika kita. Ya. Apa yang tidak sejalan dengan logika kita? Contoh Isra Mi'raj misalnya. Nah, kalau pakai logika kita nggak akan sampai. Maka tugas kita apa? Yaitu imani sisi itu. Ya, sisi itu imani. Ya. Dan logis. Ya, apa yang tidak mudah buat Allah? Antum pernah dengar istilah portal tidak? Portal waktu. Tahu? Pernah nonton? Berpindah, contoh film Endgame. Film apa tuh? Marvel ya? Endgame.
Iya kan? Ya, kan berpindah-pindah tempat. Yang terbaru Spider-Man tidak bisa balik judulnya. Ya. Kan itu artinya itu. Kalau diartikan bahasa Jambi. Apa? No way home, apa? No way home. Ya. Itu pakai portal kan? Ya, tiba-tiba muncul. Jadi anak baru tahu. Ternyata Spider-Man tuh yang jadi Spider-Man tuh Peter Parker rupanya. Baru tahu anak. Ya. Loading ya. Loading ya. Kalaulah manusia bisa berpikir tentang portal waktu, mudah nggak buat Allah? Mudah nggak? Jadi masuk nggak ke logika kita akhirnya? Masuk ya, masuk. Mudah kan? Sekarang kan manusia sedang berlomba-lomba, kira-kira bisa nggak bikin portal waktu? Bagaimana ke Arab Saudi yang dulu berbulan-bulan, sekarang cuma 14 jam. Manusia yang buat. Mudah tidak bagi Allah bikin sepersekian detik? Mudah. Masa enggak? Ke logika kita. Kan kita bicara tentang Allah. Kalau manusia saja bisa mempersingkat waktu dengan kemajuan teknologi, apalagi Allah. Jadi masuk logika ya. Jadi sejalan dengan logika, bukan mengedepankan logika. Ya. Taib. Jadi seperti itu orang yang murtad. Dia ahli maksiat yang putus asa dari rahmat Allah. Kemudian dia mendapat sebuah informasi bahwa ada satu keyakinan bahwa nggak ada istilah neraka. Semuanya itu masuk surga. Ya. Nggak ada dibakar dulu, nggak disiksa dulu. Ini nggak masuk akal. Ya, kenapa nggak dia berlakukan selama di dunia? Ya kalau karyawannya bolos ya tetaplah ditebus kesalahannya itu. Kan ente bos, berarti ente bos yang jahat. Ya, nggak ada. Kita sejalan agama ini dengan fitrah. Bedanya apa, ikhwah? Umat Nabi Muhammad SAW itu tidak kekal di neraka. Ya, umat Nabi Muhammad SAW itu tidak kekal di neraka. Dan penebusan dosa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah yang mentauhidkan Allah, itu banyak penebusan dosa kita. Contoh, kita berada di majelis ilmu saat ini, apa yang kita dapatkan? Rahmat, ampunan Allah. Paham ya? Nanti kita bubar, ampunan lagi. Nanti kita ambil wudhu, ampunan lagi. Allah hapus dosa yang dilakukan oleh bagian wajah kita. Allah hapus dosa yang dilakukan bagian tangan kita. Allah hapus dosa yang dilakukan oleh bagian telinga kita. Allah hapus dosa di bagian kepala kita. Ya. Allah hapus dosa di bagian kaki. Ya, kaki kita. 17 kali. Ya. 17 kali, 5 kali. Begitupun juga ketika salat. Saat rukuk itu ada 17 kali rukuk kita dalam sehari. Proses rukuk, ketika kita rukuk terjadi proses yang namanya apa? Allah kata letakkan di punggung kita itu seluruh dosa-dosa kita. Kita punya dosa nih. Allah taruh dosa-dosa itu di punggung kita saat kita rukuk. Maka rukuk semakin lama semakin baik. Ya. Bacaan doa rukuk itu banyak. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baca semuanya. Ya. Jadi ketika kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, saat itu dosa sedang berjatuhan. Ya antum simulasi sedang rukuk, ditaruh di atas itu buku, kaleng, botol, pas bangkit apa yang terjadi? Jatuh semua nggak barang itu? Itulah dosa-dosa kita. Jadi ikhwah, umat Nabi Muhammad SAW ini banyak fasilitas untuk penebusan dosanya.
Belum lagi istighfar kita yang selalu kita ucapkan, itu diampuni. Orang tua kita diampuni dengan istighfar kita, diangkat di neraka. Jadi logis bentuk keadilan Allah kalau kemudian di yaumil mizan timbangan amal keburukan kita lebih berat, ya wajar kita dilemparkan ke dalam api neraka. Itu bentuk keadilan Allah. Maka kalau kita tidak mau dicampakkan ke dalam api neraka, maka perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, ya, perbanyak melakukan amal jariyah. Salah satunya apa? Sedekah. Ya, sedekah ini sebuah amalan, ya, yang setelah sholat orang-orang yang saat ini terbaring di alam kubur minta dibangkitkan dari alam kubur agar apa? Agar mereka bisa bersedekah. Karena sedekah ini seperti kita menanam sebuah saham, berinvestasi, passive income, ya. Maka bersedekah kita kemana saja. Kalau kita dapat info tentang ajakan bersedekah, disambut. Yang kita bayangkan pahalanya. Ya. Jadi dengan demikian kira-kira apakah kita bakal masuk neraka? Tidak, insya Allah. Karena apa? Karena tadi banyaknya amal kita. Kenapa pakai insya Allah? Ya insya Allah itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Dan Allah sudah janji orang-orang yang banyak amal soleh tempatnya adalah surga. Itu janji Allah. Insya Allah itu ikhwah bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah. Orang-orang keyakinan di luar Islam kan selalu mengatakan, umat Islam kalau ditanya masuk surga atau neraka pasti bilang insya Allah masuk surga, pakai insya Allah. Dia menggunakan insya Allah, ya, dengan pemahaman orang-orang awam atas insya Allah, ya. Sementara kalau kita kan tidak. Insya Allah itu apa? Iya atas kehendak Allah. Sudah anak kajian nanti Om menjelaskan ulang. Jadi kalau kita janjian, kita bisa katakan insya Allah, bukan iya pasti aku datang, jangan. Iya, insya Allah. Nah, mereka tuh awam, ya mereka memang orang-orang yang dhalin. Paham ya? Keyakinan yang satu ini memang ad-dhalin, keyakinan yang sesat, menyesatkan. Ya. Mereka tidak menyadari kesesatannya. Bahkan terjadi kontradiktif di dalam kitabnya sendiri saja mereka abaikan, ya. Antara yang lebih dahulu dengan yang baru, ya, saling kontradiktif, mereka abaikan itu. Karena apa? Ya mereka bodoh. Mereka dhalin. Jadi Al-Fatihah itu kita salah satu doa tuh ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ad-dhalin itu adalah maksudnya orang-orang yang Allah sesatkan dan mereka tidak menyadari kesesatannya. Ya. Tidak menyadari kesesatan. Nah, ini orang-orang sesat. Orang-orang murtad dari Islam karena faktor ahli maksiat. Dan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Walaupun kita sudah melampaui batas dosa tersebut. Tapi kalau kita sudah merintih menangis ikhlas, ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah yang mengatakan itu. Dirinya yang berkata. Ya. Sungguhnya Allah ini Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Gak boleh kita ragu. Sebanyak apapun dosa kita, udah tobat, terpleset lagi 3 bulan lagi, 3 bulan berikutnya terpleset lagi, tobat lagi, tobat terus, gak apa-apa, gak mainin agama kok. Karena apa? Kita memang lemah, kita selalu kalah dengan syahwat kita. Astagfirullah. Ya, syahwat ini musuh terdekat dalam diri kita.
Ya, syahwat ini musuh terdekat dalam diri kita. Lalu kemudian orang murtad lain adalah orang-orang yang pernah berada di aliran sesat. Antum tahu Saifuddin Ibrahim? Ya, dia itu memang guru, ustadz, tapi dari aliran sesat NII. Ya, dia dari aliran sesat NII. Az-Zaitun, Mahat Az-Zaitun itu. Ya. Karena orang-orang NII meyakini, ya, bahwa orang di luar mereka itu kafir yang harus dibunuhin. NII mereka ini, ya, aliran sesat mereka. Beliau itu, ya, lihatlah ngasih nama anak-anaknya, ya, Khomeini. Kita nggak bicara tentang anaknya, ya, anaknya dalam keimanan, anak kan ikut ya. Tokoh-tokoh Saddam Hussein, ya, tokoh-tokoh pemimpin Islam semua seperti itu, ya. Terlepas salah satunya adalah Syiah, ya. Dia orang aliran sesat, ingin mendirikan negara Islam yang memasukkan ayat-ayat perang, ya, ayat-ayat di bab jihad dimasukkan ke dalam bab muamalah. Makanya dia dengan bodohnya berkata, gak ada itu di Indonesia ini orang Islam yang beneran Islam. Yang ada saat bersama kita ini, ya, orang-orang yang belum paham agamanya. Kalau dia paham agamanya, dia pasti akan keluar dari Islam. Kenapa? Karena Islam itu mengharuskan membunuh orang-orang kafir dimanapun mereka jumpai. Ya, itu keyakinan mereka. Ya, makanya dia murtad itu wajar. Karena dia bodoh, dia jahil, dia sesat. Sama seperti yang satu belum murtad sih. Ya, kalau murtad juga nggak masalah. Tretan muslim misalnya. Kenapa sebut nama Ustaz ghibah? Ya, ghibah yang dibolehkan. Orang-orang yang menyimpang itu harus disebut namanya supaya kita menandai dan menjauhi. Ya. Namun kita hanya membantah pemikirannya. Urusan dia ada aib pribadi itu tidak boleh kita sebarkan. Paham ya? Tapi pemikirannya, statement-statementnya itu harus kita bantah. Ya, jadi orang bodoh itu kalau tidak fasik, ya, orang yang memiliki ghirah tanpa ilmu itu kalau nggak fasik ya murtad, ya. Ya. Kalau nggak fasik ya murtad. Nah, Saifuddin Ibrahim memilih jalan murtad. Ya. Tapi tetap kita harus doakan semoga dia dapat hidayah gitu ya. Itu rahasia Allah. Ya. Masuk tretan juga kan. Itu rahasia Allah. Itu murni karena dia belum memiliki ilmu agama yang benar. Circle-nya juga kurang tepat, ya. Kita boleh ikhwah berteman dengan siapapun. Ana punya kok circle yang di luar circle religius ada. Tapi sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kita harus memiliki celupan dulu dalam hati kita nih. Sibghah Allah, celupan Allah itu harus ada di dalam dada kita. Sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan celupan-celupan baru. Tidak akan terpengaruh. Paham ya? Sehingga kita bisa bergaul dengan siapapun, bisa ramah dengan siapapun, ya. Tinggal kita lihat, kalau teman-teman lama ngajaknya karaoke ya mending gak usah gitu. Tapi kalau dia cuma ngumpul ngebandrek yuk gitu kan, ya diundang kan, ya datangi, ya. Tapi kalau omongan biasanya kalau kita benar-benar memiliki sibghah Allah, mereka pun ketika berbincang akan milih-milih kata, nggak akan ngomong yang aneh-aneh, ya. Ada seperti pancaran itu sendiri ada. Nah ini ikhwah, di orang-orang murtad ini rata-rata yang ketiga dari alumni aliran-aliran sesat dalam Islam, atau orang-orang bodoh, awam dengan agama tapi merasa pintar, seperti para
komika yang sering menjadikan agama sebagai candaan, olok-olok itu tadi. Taib. Nah, ikhwah, membahas masalah fitrah tadi. Dan kita dengar bahwa Islam agama yang sesuai dengan fitrah. Jadi fitrah yang pertama adalah Islam itu sendiri. Ya, Islam itu sendiri, ya. Maka anak-anak yang baru lahir itu ya mereka Islam walaupun orang tuanya non-Islam. Sampai kemudian mereka masuk baligh, ya, barulah mereka mengikuti agama orang tuanya. Nah, kita nih masuk kategori mengikuti agama orang tua, ya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari agama ini. Nah, adapun fitrah yang kedua, ya, menurut para ulama adalah sebuah kebiasaan, sebuah tabiat, ya, yang memang sudah tertanam pada diri para hamba Allah, ya. Seperti cemburu, itu udah fitrah, ya, udah Allah tanamkan dalam diri seseorang memiliki rasa cemburu, ya. Ada rasa marah, ya, itu fitrah. Tapi orang yang beriman bisa menahan amarah. Menahan amarah dengan marah itu dua hal yang berbeda. Paham ya? Paham ya? Menahan amarah dengan marah itu dua hal yang berbeda. Ya. Artinya marah itu fitrah dalam diri seseorang. Tinggal bagaimana kita mengelola fitrah tersebut. Ya. Ada kecenderungan, ya, terhadap sesuatu. Suka panah, suka bola, suka apa lagi? Tenis meja, suka apa? Badminton, futsal. Itu fitrah. Tinggal bagaimana kita mengelola fitrah tersebut. Ya. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dan kita sekarang berbicara tentang fitrah yang sunnah. Ya. Fitrah yang sunnah. Fitrah yang sunnah apa? Perkara-perkara yang memang itu dijelaskan oleh Nabi SAW mengenai perkara tersebut. Perkara yang sudah fitrah ada dalam diri kita, yang bagaimana fitrah tersebut harus lagi-lagi kita kelola dengan baik, ya, dengan baik. Apa dikatakan oleh Syekh dalam kitab ini? Al-muslimu biwasifihi musliman yataqayyidu bita'alimi kitabi rabbih wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ya, dia dengan identitas keislamannya, ya, harus, ya, berpegang teguh, ya. Berpegang teguh dengan apa? Yataqayyidu bita'alimi kitabi rabbih wa sunnati nabi. Berpegang teguh, ya, dengan apa? Dengan kitab Rabbnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana kita hidup benar-benar di bawah dua naungan ini, ya. Enggak ada naungan lain kecuali naungan ini ketika kita hidup di dunia. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengatur segala lini dalam kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Itu semua diatur. Kan dari ujung rambut sampai ujung kuku kita itu adalah fitrah yang sudah Allah berikan ke dalam diri seorang hamba keberadaannya, ya. Nah, sekarang kita berbicara di sini surah Al-Ahzab ayat 36. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah, ya, bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apabila telah Allah tetapkan, telah Rasulullah SAW tetapkan, ya, suatu perintah, ya,
suatu ketetapan, ya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka akan ada khiyarah, ya, pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah didatangkan Rasul kepadamu maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah dilarang olehnya maka tinggalkan. Ya. Jadi ini fitrah yang pertama. Yang kedua, yang pertama tentang al-Islam itu sendiri. Jadi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, ya, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu untuk kita, ya, maka akan ada bagi kita ini pilihan-pilihan yang lain, ya, pilihan-pilihan yang lain tentang urusan-urusan kita. Namun dibatasi. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW kepada kalian, ya, maka ambil. Datang di sini maksudnya perintah, ya. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dalam bentuk larangan maka tinggalkan. Jadi apa yang Allah dan Rasulullah SAW datangkan kita imani, kita amalkan. Apa yang keduanya larang, haramkan, maka kita tinggalkan. Ya, ini al-Islam. Adapun dalil hadis, dalil sunnah mengenai yang pertama ini, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman di antara kalian sampai, ya, hawa nafsu kalian itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi Rasulullah SAW ini tahu bahwa dalam diri kita ada fitrah yang namanya nafsu, hawa nafsu, syahwat. Tapi orang yang beriman tahu bagaimana mengelola fitrahnya yang berupa nafsu tadi, syahwat tadi, ya. Di mana tab'an lima ji'tu bih, di mana harus tunduk, harus ikut dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Contoh ikhwah, salah satu syahwat, kecenderungan anak pribadi sebagai seorang hamba Allah adalah ingin memelihara anjing, ingin punya anjing, ingin bisa main-main dengan anjing, apalagi seperti husky, seperti serigala, bulunya lebat, mau anak itu, pengen banget, ya, pengen sekali, ya, pengen sekali. Seandainya Islam membolehkan miara anjing sebagaimana melihara kucing, anak akan piara anjing dalam rumah, ya. Tapi ternyata datanglah berita dari Rasulullah SAW berupa hadisnya bahwa memelihara anjing itu dilarang kecuali hanya untuk dua, perkebunan dan peternakan. Adapun memelihara di luar dua itu haram, akan mendapatkan dosa satu hari satu qirat. Satu qirat itu satu bukit Uhud. Besarnya dosa miara anjing. Kalau miara anjingnya seperti kita miara kucing, kita peluk-peluk di atas tempat tidur kita, anak maunya seperti itu. Tapi tidak boleh kata Rasulullah. Maka kita tundukkan syahwat tadi. Jangan kita kemudian, apa salahnya sih memelihara anjing? Kan itu gaya kita ngomong seakan-akan bagus. Ini kan makhluk Allah juga yang perlu diperhatikan, yang perlu disayang. Bukankah Rasulullah berkata, barang siapa yang menyayangi yang di bumi akan disayangi yang di langit? Nah, inilah syubhat. Ini disebut dengan apa? Syubhat. Ya. Yang ente sebut itu dalil benar semua. Tapi khusus anjing, kalau kata Nabi nggak boleh piara dalam rumah, ya nggak boleh. Walaupun keinginan itu, hasrat itu ada. Ini iman, ikhwan. Ana lawan itu. Ya. Dulu ana pernah punya anjing itu waktu kecil, boncel namanya.
waktu anak masih di Sungai Bengkal. Dulu anak tuh sebelum dari Jakarta tahun 93 itu anak langsung ikut paman anak di Sungai Bengkal di Tebo. Bayangin orang Jakarta langsung masuk, dulu bahasa dusun, tidak tahan anak cuma 3 bulan karena tidak ngerti ngomong apa mereka, ya dulu, ya sekarang paham, ya. Dulu baru anak kemudian stay di Jambi, ya cuma 3 bulan numpang sekolah saat itu kan karena paman kepala sekolah di sana. Jadi anak di tempat paman itu punya anjing boncel namanya, pinter, nangis waktu anak pindah ke Jambi. Mau bawa ke Jambi tidak boleh sama Umi kan, ya sudah. Akhirnya makin tumbuh besar, ya mungkin paham, oh ternyata memang haram. Nah ini kita jadi punya syahwat, itu syahwat. Nah sekarang apa syahwat antum? Apa keinginan antum yang ternyata dilarang oleh agama? Lawan itu. Ya, harus tunduk. Ya, harus tunduk apa? Taba'an lima ji'tu bih. Ikuti, ya. Tunduk dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah, dilarang untuk kita, maka kita tinggalkan. Paham ya? Jadi fitrah itu memang sudah Allah tanamkan. Bahkan fitrah yang bernama syahwat, yang bernama hawa nafsu. Hawa nafsu dan syahwat itu sinonim saja, ikhwah. Ya, sinonim. Ya. Kemudian hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari agama kami, maka amalnya tertolak. Sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari agama kita ini, maka tertolak. Enggak ada dasarnya. Ya. Ulama berbeda pendapat mengenai ini. Kalau ada sebagian golongan kaum muslimin mengatakan lempeng, ya, pokoknya enggak dibuat nabi, ya, tinggalkan. Itu bagus juga. Tapi ada ulama, terutama dari kalangan Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya sebuah amalan yang memang tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Karena kalau kita lihat Imam Ibnu Taimiyah sendiri punya amalan-amalan pribadi dalam kitabnya. Ya, dia setiap pagi itu zikir sampai ribuan kali. Ya, menyebut la ilaha illallah. La ba'sa bih. Ada dasarnya enggak menyebut la ilaha illallah? Ada dasarnya. Itu zikir. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun Rasulullah enggak pernah melakukan itu. Khusus subuh Rasulullah zikir ribuan kali, enggak ada Rasulullah buat. Ya, enggak ada. Tapi jangan kita sebut Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah. Nah, itu harus dipahami karena zikir ada dasarnya, ada pondasinya, ya. Dan itu perkara ijtihadi. Perkara ijtihadnya para ulama. Baik. Kemudian disampaikan di sini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, oleh Syekh rahimahullahu taala, falihada yaltazimul muslim bil adabil atiyati fi khisalil fitrah ats-tsabitati anhu alaihi sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi khamsun manil fitrah al istihdad wal khitan wa qassus syarib wa tanful ibid wa taqalimul azfar. Ya. Apa kemudian dikatakan oleh Syekh di sini? Maka dari itu seorang muslim harus berpegang kepada adab di dalam masalah fitrah, ya, yang secara sahih datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. Ya. Ada 5 yang termasuk kategori fitrah. Al-istihdad, yakni mencukur kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Ya, ini ilmu. Mencukur bulu kemaluan. Kenapa namanya al-istihdad? Al-istihdad berasal dari kata al-hadid.
Apa itu hadid? Besi. Nah, jadi memotong bulu kemaluan itu, ya, rambut kemaluan itu harus dengan besi. Bisa berupa gunting, ya, silet, ya, jilet dan lain sebagainya, ya. Dan ini fitrah, ya, fitrah. Tinggal kenapa? Apa hikmahnya? Rambut kemaluan harus dicukur itu, ya, agar kemaluan kita tidak dimasuki bakteri, kuman, ya, tidak ketempelan najis, tidak apa? Ketempelan najis. Kita tidak tahu ada percikan-percikan ketika kita buang air kecil, yang itu menempel di salah satu rambut dari kemaluan. Ya, ini masalah fikih, ya, harus kita dengar. Ini ilmu, ya. Ini ilmu, ya. Ini ilmu. Harus kita paham. Inilah Islam sampai sedetail itu. Dan yang Rasulullah lakukan ini, ucapkan ini, kira-kira dari dirinya pribadi atau dari Allah? Dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Bahkan hadis pun tidak terlepas dari wahyu. Ya. Jadi al-istihdad. Jadi harus menggunting dengan apa? Ya, dengan besi, ya, dengan besi, ya. Dan itu harus kita lakukan. Kapan kita melakukannya? 40 hari sekali. 40 hari sekali mencukur bulu kemaluan, rambut kemaluan tadi, ya, agar bersih, agar tidak dimasuki kuman-kuman yang, ya, bisa menyebabkan, ya, berbagai macam bakteri, ya, bermacam-macam bakteri yang bisa masuk, yang bisa walzubillah merusak kesuburan kita misalnya, ya, yang kita tidak tahu. Ada zat asam yang itu bisa membunuh. Misalnya kalau kita sudah berkeluarga, bisa menikah, bisa membunuh sel sperma, ya, yang mana pembunuhan itu terjadi di bagian wanita, ya, sehingga tertolak, mati semua, maka tidak jadi anak, tidak jadi keturunan, ya, karena nggak bersih tadi. Maka itulah kemudian Rasulullah SAW menyunahkan kita, ya, para suami istri sebelum berhubungan bersuci dulu, berwudu dulu. Ya, bersuci, benar-benar bersuci, ya, bersih, berwudu dulu, disunahkan. Jangan geragas, ya. Walaupun itu nafsu itu dikontrol. Kata Rasulullah, wudu dulu, ya. Karena perlu sholat dulu, minta, ya Allah langsung jadikan, ya Allah. Gitu. Jangan baru nikah kita tunda bela punya anak, nikmati dulu masa-masa kita, ditunda sama Allah 20 tahun. Jangan macam-macam, ya. Perkataan itu adalah doa, biar kita puas, pamer-pamer di IG, suap-suapan gitu kan, ya. Gatal. Memang yang gatal itu untuk yang gatal, ya. Yang baik untuk yang baik, ya. Anak emang keras, ya. Jangan, ya. Palsu banget gitu. Habis foto-foto di rumah jutek-jutekan, kan munafik nggak tuh? Munafik, tapi munafik tabi'i, ya, bukan i'tiqadi, ya. Taib, tidak tahu baik. Dalam suatu waktu beras habis, gas habis, pempes habis, susu habis, ya, serempak habis, ya. Gampang tinggal curhat di WA, pamer, ya, pamer masalah, ya. Taib, langsung kita minta sama Allah. Ini ya yang pertama, tujuan agar kenapa Rasulullah mensyariatkan
mencukur rambut kemaluan tadi. Ya. Kuman, menghindari kuman dan menghindari najis yang melekat di sana. Adapun yang berikutnya khitan, sunat. Ya. Sunat itu apa? Mengambil ya kulit ya di bagian depan zakar ya, wa huwa qat'ul jaldah allati taghatti ra'saz zakar. Khitan itu memotong daging yang ya menutupi ya, ana bahasakan pula, praktekkan pula kepala dari zakar, ra'saz zakar. Ini ilmu ikhwan ya, ini ilmu ya, ra'saz zakar. Jadi ambil kulit itu. Jadi ada salah satu, ana sebut lagi komika lagi ya. Dia kafir. Jadi dia habis sunat. Dia ditanya, apa rasanya setelah sunat? Plong. Jadi kalau kita habis buang air kecil itu, katanya, udah tinggal siram aja, nggak repot-repot kita harus bersihin dan lain sebagainya. Ya, biasanya kayak gini nunggu Islamnya sih, nunggu waktu Islam. Ya, tinggal nunggu waktu. Ya, Islamnya itu nunggu waktu aja. Ya. Jadi ini rupanya khitan ya. Membersihkan apa? Lagi-lagi kuman-kuman, bakteri-bakteri. Ya. Ya. Kotoran-kotoran yang ada di kepala itu. Ya, bagian kepala. Lalu bagaimana dengan khitannya perempuan? Khitannya perempuan yang wajib khitan itu adalah laki-laki. Wanita tidak wajib. Tapi dengan berkhitan wanita menjadi mulia. Ya, karena apa? Mengikuti sunnah. Dianjurkan memotong sedikit ya kulit ya pada kemaluannya. Maka ini kalau anak kita lahir perempuan, usahakan walaupun sekarang ini saat ini sudah berapa waktu yang lalu lah, udah lama lah, sedang istilahnya itu ada gerakan menolak khitan bagi perempuan. Ya biasalah, jangan ditanya siapa di balik gerakan tersebut. Ya. Ingin merusak izahnya muslimah. Ya. Jadi kalau antum melihat saat ini di sosmed, banyak wanita-wanita dari yang berhijab sampai yang tidak berhijab bergoyang-goyang, berjoget-joget, ada kemungkinan belum khitan. Ya. Karena khitan itu apa kata Rasulullah? Ya, dalam satu riwayat, ya, ulama ya, menutup ya rasa malu, menumbuhkan rasa malu. Ya. Rasa malu. Allah, sakit kepala kalian sosial media ini. Udah nggak aman lagi, ya. Udah nggak aman lagi. Lu kirain Facebook aman, Facebook kan nggak aman lagi karena udah bekerja sama dengan Instagram ya. Reelsnya muncul juga di Facebook, pasti muncul ya. Awal bikin tuh yang diinginkan tuh yang muncul kesehatan kan. Kalau kita bikin sosmed itu kan ada pilihan gitu kan, apa yang ingin dimunculkan? Kesehatan, keluarga, agama ya. Kalau suka politik ya politik gitu kan ya. Kesehatan yang muncul apa? Perawat-perawat ganjen ya, goyang-goyang ya, iya kan? Nah itu lagi viral lagi, dicopot dia dari tempat prakteknya. Gara-gara apa? Ya gara-gara itu ngomong soal masang kateter. Perawat perempuan masang kateter bagi laki-laki. Oh, dapat tugas masang kateter laki-laki, ganteng, seumuran, ganjen ya. Mau dibilang apa? Solehah kayak gitu kan nggak mungkin. Tapi kita doakan dia berubah sudah setelah dipecat ini. Nah fitrah kan? Apakah ditebus kesalahannya? Tidak, dihukum. Islam itu sesuai fitrah. Kalau dia nggak bertobat ya itu menjadi dosa jariah dia. Ya. Taib. Jadi khitan itu mengikat rasa malu bagi perempuan. Ya.
Karena ada bab-bab tentang khitannya wanita ini memang kajian ini kajian khusus ya, khusus. Karena yang jomblo bisa merana kalau mendengar seperti itu ya. Bisa izin balik gitu kan. Tidak sanggup lagi ya. Ada yang perlu dijelaskan di sana ya. Taib. Jadi sunnah khitan bagi laki-laki adalah wajib, bagi wanita adalah sunnah ya, sunnah. Karena zaman sekarang anak itu sampai mencari jauh, sampai dapatnya itu sekitaran Tanjung Pinang lah, dapat bidan yang mau mengkhitan dua anak perempuan anak ya, dua anak perempuan anak. Supaya apa? Kita ikhtiar agar anak perempuan kita ini memiliki rasa malu ya, memiliki rasa malu. Terlepas nanti ada apa-apa ya, inilah perlunya kita jaga ya. Ini sudah akhir zaman, kita udah bisa main-main lagi, cari pasangan udah tidak bisa main-main lagi, udah tidak, yang penting nikah. Jangan, nikah itu penting, tapi jangan yang penting nikah. Adik anak curhat, adik kandung, maksud adik sepupu gitu ya, curhat. Teman-teman dia sudah pada nikah, pada curhat sama dia, kan kebalik gitu. Jadi teman-teman dia bilang, terus terang bang, kami memang kata kawan-kawan tuh nikah tuh kaget lah, karena berat rupanya. Ya tergantung laki-lakinya juga yang kau cari gitu, ya. Kalau laki-laki yang awam yang kau cari ya memang berat. Karena apa? Taunya laki-laki awam, wanita istri harus tunduk sama suami. Ya. Harus tunduk sama suami. Ya. Sehingga suami nyuruh buka jilbab, ya tunduk sama suami. Buka jilbab gitu ya, tunduk sama suami. Ya. Boleh mukul istri, dipukul beneran. Padahal kalau berilmu boleh memukul istri, pukulan yang bagaimana? Yang tidak menyakiti, yang tidak meninggalkan bekas. Dan bagian pukulan yang mana? Bahu, paha. Ya. Nah. Seperti itu mukul istri. Bukan mukanya yang antum hantam. Bukan pipinya yang antum tampar, bukan itu. Bahu. Seperti ini. Ya. Sebagaimana Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi apa? Allahumma shalli. Nabi Yakub. Bukan. Nabi yang diuji dengan koreng, Ayub. Ya, Nabi Ayub alaihi salam kan dia berjanji akan memukul istrinya 100 kali cambukan. Dengan apa? Dengan lidi, dengan rotan, ya, dengan rotan. Karena apa? Kalau dia tetap memotong rambutnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Dia ambil 100 rotan, diikat jadi satu, terus dipukulkan ke istrinya. Pak, mukul gini, kayak tidak niat gitu nah. Yang penting apa? Nazar mukul sudah dijalankan. Nah, mukulnya kayak gitu. Jangan dengan kekuatan kita. Ya, kalau kita mukul istri, ya mungkin kita menunjukkan tenaga kita sebagai laki-laki. Tapi pada hakikatnya kita sedang berubah menjadi seekor banci. Bukan seekor banci. Karena hanya banci lah yang memukul wanita. Ya. Akhirnya adik anak itu sampai baru sore kemarin. Yang penting jangan sampai di hati ada niat nikah, tidak penting. Ya, jangan sampai. Ya. Nikah itu kalau jodoh, alhamdulillah nikah. Kalau enggak ya sudah, fokus belajar. Ya, fokus belajar, fokus memperbaiki diri. Jangan sibuk fokus memperbaiki penampilan diri, ya, luarnya, tapi dalamnya tidak. Ya, selagi jodoh itu rezeki. Ya,
Kita nggak tahu rezeki yang datang itu jodoh dulu atau maut dulu. Mending perbaiki, persiapkan diri kita untuk kedatangan maut daripada mempersiapkan diri untuk kedatangan jodoh. Mempersiapkan diri untuk kedatangan maut ya dengan ilmu. Ya, mempersiapkan diri untuk kedatangan jodoh dengan ilmu itu juga. Letakkan mempersiapkan kedatangan maut itu paling atas. Jadi ketika maut datang, insya Allah husnul khotimah, ya. Karena kadang wanita ini ketika sudah masuk usia nikah, waktu masih mudanya, dia pintar menutup auratnya, pakai cadar, jilbabnya lebar. Setelah usia menikah makin mendekat, malah makin naik, cadar hilang, jilbab berlipat-lipat, ya, bergoyang-goyang, ya. Akhirnya apa? Laki-laki tadi datang hanya karena faktor fisik, ya, faktor tanah. Ini tubuh kita ini tanah, busuk, bentar lagi busuk mati, ya, dimakanin cacing, ya, dimakanin cacing. Agama itu penting, ya. Lihat nih Rasulullah, ya, mewadahi fitrah kita, cari pasangan itu yang cantik, yang gagah. Cari pasangan itu yang berasal dari keturunan yang baik. Cari pasangan itu dari hartanya banyak, ya. Yang keempat dari agamanya. Maka agama yang lebih utama. Karena dengan agama insya Allah, ya, bagaimanapun bentuk istri, bentuk pasangan, kalau semangatnya ibadah, ya itulah pasangan terbaik kita. Kita akan di luar itu menundukkan pandangan, khususnya yang laki-laki. Ya, harta bisa dicari. Soal keturunan, kitalah yang memperbaiki keturunan. Kalau kita sebelumnya sebagai anak berasal dari keluarga yang broken home mungkin, maka bagaimana ketika kita sudah menikah, kita menciptakan keluarga yang baik. Jangan kita tularkan, kita wariskan broken home itu ke dalam keluarga kita. Jangan sampai apa yang kita alami dialami oleh anak kita. Maka penting agama. Bukannya tidak difasilitasi syahwat kita ini sama agama. Mau yang cantik, mau yang ganteng, mau yang kaya, mau keturunan orang top, ya. Mau enggak nikah sama anaknya Pak Jokowi kalau belum nikah? Yakin enggak mau? Hah? Yakin enggak mau? Dia solehah loh. Ya, anak mau. Ya, kalau anak belum nikah gitu. Kan anak presiden. Ya. Tinggal kita urusan politik mau jangan dibawa-bawa, kacau nih. Ya. Ya. Mau enggak nikah sama anaknya dari menteri? Mau kan? Mau. Ya, dulu nggak apa-apa asal anaknya mau diajak masuk Islam kan. Maharnya apa? Diajari agama. Baik. Adapun fitrah yang ketiga, ya, fitrah yang ketiga yakni mencukur kumis bagi laki-laki. Jadi jenggot dirawat, kumis dirapihkan. Ya. Dalam rangka apa? Menyelisihi Yahudi. Yahudi itu jenggotan, juga kumisan, ya. Maka kumis kita cukur. Pokoknya sudah mulai tumbuh dikit, dan mulai kesat nih kumis nih, ya. Udah cukur, ya. Kalau rambut kemaluan 40 hari sekali, ya, 40 hari sekali. Kalau kumis ya setiap tumbuh, ya, kita rapihkan, ya, kita rapihkan. Jangan dibiara akhir nutup mulut terus dipelintil-pelintil ini, ya. Ini nama tasyabbuh bil kufar, ya.
Juzu asyawaribi wa arkhul liha khaliful majus. Pendekkanlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot memanjang. Selisihilah orang-orang Majusi. Ya. Orang-orang Yahudi juga demikian. Khaliful musyrikin akhfu asyawaribu wa a'fu liha. Selisihilah orang-orang musyrik, tipiskanlah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian memanjang. Ya, jadi orang musyrik, kalau tadi hadisnya Majusi ya khusus, sekarang musyrik ya. Artinya Yahudi pun juga seperti itu. Antum lihat di Israel sana, orang-orang Yahudi kumisnya panjang ya. Jenggotnya juga panjang ya. Tapi kita lihat kumisnya bagaimana. Ya. Jadi jenggot emang harus dilebatkan, disunnahkan. Walaupun ada 3 helai, biarin. Ya. Jangan dicukur-cukur. Ya. Dirapikan sih boleh. Kayak anaknya enggak rata nih, sini lebat, sini enggak ada. Ini faktor genetik. Ya. Faktor. Allah a'lam. Ya. Kemudian soal rambut, hindari qaza. Qaza itu apa? Mengukir-ngukir di sini, petir misalnya. Ya. Tah yang begini-begini zigzag begitu. Tah apalah. Ya. Bad boy, karena perempuan kan lebih suka bad boy daripada cowok baik. Kalau akhwat enggak. Ya. Kan ada tuh videonya tuh anak bagikan di snap WA. Kenapa lebih suka bad boy? Karena asik gitu. Kalau yang religius tuh gimana ya katanya kan, agama terus. Nah kau kaget ketika disakiti tinggal ngomong semua laki-laki sama. Enak banget. Awak yang milih ya, lanang degil, disakiti semua laki-laki sama. Aduh, lagi pula laki-laki religius tidak mau pacaran. Laki-laki religius boleh tidak suka perempuan? Boleh ikhwan. Boleh nggak menyebut nama seseorang dalam doa kita? Boleh. Kita suka sama seseorang, doakan dia. Ya Allah jaga dia untuk aku. Ya Allah jaga dia untuk aku. Ya, tapi antum jangan ngechat dia terus. Modus. Ya. Jaga dia untuk aku. Tiba-tiba dapat info dia dilamar orang. Ya Allah tega dia. Itu ikhwah, apa namanya? Masalah takdir. Perhatikan ya. Ya. Ada satu, ana rasa antum pun juga sudah bisa lah, udah pernah menemukan momen Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Pernah enggak? Pernah. Kenapa katakan boleh? Ya. Karena para sahabat juga memiliki kecenderungan dengan sahabiyah. Ya. Ada. Ana dulu di pesantren itu di lemari ana, di kitab anak, bahkan di Quran anak tulis satu nama perempuan. Anak ingat nih, istri anak udah ceritain. Ya, nggak jelas dia, nggak tahu kalau di belakang kan. Ya. Jadi di pesantren itu ketika anak masuk pesantren, anak suka dia dari SD, SMP, anak masuk pesantren. Ya, anak tulis nama dia di lemari, doa, ya Allah jodohkan dia untukku. Itu terus di pesantren dulu. Selama itu di pesantren cuma dia perempuan yang anak sebut namanya. Tapi kalau kata Allah enggak ikhwah. Dan cara Allah nunjukin dia bukan jodoh kita tuh gampang. Pertemuan pertama dia enggak pakai jilbab, pakai pakaian ketat. Oke ya Allah, karena bucin tadi kan, kasih hidayah dia. Ya, kasih hidayah dia ya Allah. Anak enggak mau nembak dia, enggak mau ungkapin, sama sekali enggak mau. Menghubungi dia pun enggak. Dulu SMS kan, minta HP pun, minta nomor HP pun enggak. Karena awal pertemuan anak memang belum punya HP. Ya. Baik. Sudah pertemuan berikutnya dia sama cowok.
Oh, berarti bukan jodohku. Ya Allah, kuatkan aku. Ya, ganti yang lebih baik. Nah, inilah gantian yang lebih baiknya, ya. Jadi kita boleh suka, boleh bawa doa, tapi tetap serahkan kepada Allah. Jangan dipaksa Allah. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Kalau enggak, tolong jodohkan ya Allah. Kalau ada jodoh lain, matikan jodohnya ya Allah. Maksa lu, ya. Nah, jadi kembali, ya. Laki-laki muslim yang beriman tidak akan mungkin qazak rambutnya, ya. Dua pilihan untuk rambut ini, ikhwah. Biarkan atau habiskan. Biarkan itu batasnya sebahu. Jangan sampai pantat kita kepanjangan, sebahu. Karena rambut Rasulullah itu sebahu paling panjang. Ya. Habiskan atau botak. Ya. Kan antum lihat sering anak botak kan? Anak botak. Karena kalau anak biarkan rambut anak panjang, anak jadi kayak babe cabita. Panjang rambut kalau anak biarkan, ya. Dan anak memang nggak tahan juga rambut panjang, katanya. Rambut panjang, apalagi sudah nikah, lebih lagi istri, potonglah rambut, udah gerah nengoknya, katanya kan. Nah, udah potong rambut. Pada istri nyuruh, sami'na wa ata'na. Taib. Jadi urusan rambut juga pilihannya dua, habiskan atau biarkan, ya. Kalau biarkan semana? Sebahu. Ya. Idhabu bihi ila ba'di nisa'ihi falyutaghayyirhu bi syai'in wa jannibuhu sawad. Bawa dia kepada salah seorang istrinya agar merubah warna rambutnya dengan sesuatu, namun hindari warna hitam. Jadi kita dilarang mewarnai rambut kita dengan warna hitam. Misalnya sudah ubanan, itu enggak boleh. Ya, biarin. Tapi kalau ngecat kuning boleh, pirang. Tapi ya cocok-cocokan juga lah. Ibaratkan anak tiba-tiba mirangin rambut kan, ya. Kita mirangin rambut itu boleh ya, perhatikan, boleh, ya. Tapi memang dari dasar yang henna gitu lah, pokoknya inai gitu ya, bukan yang cat. Kalau yang cat akan menutupi basuhan wudhu kita, ya. Taib. Boleh merubah warna rambut dengan hinna, pacar merah, ya, atau katam, pacar hitam kemerahan, ya, boleh. Jadi seorang muslim, ya, dibolehkan untuk apa? Memanjangkan rambutnya, ya, tidak menyukurnya, tapi harus dipelihara. Harus dirawat. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Ya, barang siapa mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya. Ya, maksudnya memuliakan rambut apa? Apain? Dirawat, ya. Jangan acak-acakan. Jadi kita kayak nyisir rambut itu, yaitu bentuk kita memuliakan rambut, dan ini sunnah. Yang berikutnya mencabut bulu ketiak. Ya. Bener ya, cabut bulu ketiak, ya. Seorang muslim, ya, seharusnya mencabut bulu ketiaknya, ya. Ketika ia tidak bisa mencabutnya sendiri, maka cukup diolesin, ya. Seperti salep seperti itu, kapur, ya, tepung, ya, berupa obat penghilang rambut agar menjadi rontok sendiri, ya. Karena kadang-kadang kalau cabut paksa gitu membuat ketiak kita menjadi hitam. Begini banget agama kita ya, nyusun, ya. Jadi kalau cabut sendiri itu kan merah itu jadi hitam. Maka pakai lotion atau apalah penggugur bulu ketiak tadi. Nah, jadi ini juga bagian dari sunnah fitrah mencabut bulu ketiak, ya. Kemudian memotong kuku, ya. Memotong kuku. Yang terakhir sunnah, ya, fitrah sunnah yang berikutnya adalah memotong kuku.
Baik. Dari mana urutan kita memotong kuku? Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Yang pertama tentu dari kanan. Ya. Yang pertama kita potong adalah telunjuk kanan kita. Telunjuk kanan. Kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, kemudian jempol kanan dulu, baru kemudian kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, baru jempol kiri. Begitu juga dengan kaki, ya. Kenapa kita harus motong kuku? Lagi-lagi untuk menghindari kuman dari sisi medis. Dari sisi medis untuk menghindari kuman. Karena kita makan kan disunahi pakai tangan. Ya. Habis kalau kuku panjang habis kerja hitam-hitam kuku kita makan. Akhirnya apa? Masuk kuman. Jadi agama kita ini Masya Allah, ya, sangat menjaga yang namanya sterilisasi. Ya, sangat menjaga. Ya. Apa dikatakan Syekh di sini, seorang muslim harus rajin memotong kukunya. Dan ketika memotong dimulai dari tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri. Setelah itu memotong kaki kanannya, kemudian kuku kaki kirinya. Karena Rasulullah SAW sangat senang memulai dari yang sebelah kanan dalam hal ini. Jadi Rasulullah itu segala sesuatu mulai dari kanan. Nyisir rambut kanan, ya. Masang baju kanan, masang celana kanan. Kalau membuka begitu juga, dimulai dari kiri. Ya. Dan usahakan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, setiap Kamis malam Jumat atau Jumat pagi itu kita motong kuku. Ya, supaya dapat pahala sunnahnya. Sekarang hari apa? Ahad kan? Nah, ini Kamis kemarin udah mulai nih, kuku ini cepat tumbuhnya. Maka nanti Kamis potong. Ya, Kamis malam atau Jumat pagi. Ya. Semua itu dilakukan seorang muslim dalam rangka mutabaah, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah fitrah-fitrah dalam diri kita yang harus kita penuhi, ya. Karena ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hadis, ya, ini ucapan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Asrun minal fitrati qasus syaribi wa i'fa'ul lihyati wa siwak wal istinsyaqul ma wa qasul azfar wa ghuslul barajim wa nadful ibid wa khalqul anati wa intiqasul ma. Qala Zakaria qala Mus'abun wa nasitu al-ashirah illa an takuna al-matmadah. Ada 10 macam fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke hidung. Nah, ini dilakukan biasanya kalau mau tahajud subuh itu supaya hilang ngantuk, ya, hirup air dalam hidung. Memotong kuku, membasuh persendian. Persendian itu mana? Nih yang selip-selipan nih, ikhwah. Yang daki sering nempel gitu, ya. Ya. Nah, itu dibasuh, dibersihkan. Mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, istinja dengan air, cebok, ya. Zakaria berkata bahwa Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10, aku merasa yang ke-10 adalah al-matmadah, yakni berkumur. Maka ini adalah fitrah yang harus kita kerjakan, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wuqitu lana fi qasil syarib fi qashi syarib wa taqlim al-azfari wa naqfil ibid wa khalqil anati alla natruka aktsara min 40 lailatan.
Kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut ketiak dan mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Jadi maksimal 40 hari sekali. Adapun kuku jangan nunggu 40 hari baru dipotong. Anak seminggu saja udah panjang, ya. Dari Kamis ke Kamis itu udah lumayan panjang. Kalau 40 hari jadi apa itu? Ya. Baik, ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum yang harus kita kemudian jalani dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang memiliki fitrah ini semua. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.